Halo Tulmon, hari ini Ramadan keberapa ya? Senin, Selasa, Rabu. Dan Ramadan ketiga, tanggal 11 di sini mulai Ramadan. Aku ada di depan ini, di depan praktek dokter. Ada appointment atau ada janji ke dokter. Kebanyakan sih kalau ke dokter karena sakit ya, cuma aku ke dokter karena mau vaksin, bukan vaksin corona supaya bisa pulang ke Indonesia, bukan karena aku lagi demam sekarang, bukan sama sekali. Aku kalau demam jarang sekali ke dokter. Kalau seumpamanya mengganggu tidurku, demamnya atau batuk gitu selama seminggu ganggu, semalaman nggak bisa tidur, baru aku ke dokter. Kalau istilahnya kalau parah kali sih. Kalau demam-demam kayak gini aja masih bisa sambil kerja beres-beres rumah atau yang lain-lain, aku ini nggak perlu ke dokter. Jadi aku butuh vaksin hepatitis. Ini terakhir aku dengar, kalian tengok muka aku, ada yang di kepala aku ada yang beda sekarang kan. Iya, dulu waktu kerja di pizza aku selalu pakai bandu ya, supaya rambut itu nggak jatuh waktu ngolahin olahan pizza. Ini punya anakku, ini aku pakai. Rambutku tuh berkele kesana kemari diminyakin tetap aja berkele, alhamdulillah. Nah terus kok nyemalain bandu. Ini terakhir aku tengok di berita, di Perancis itu banyak sekali kekurangan tenaga dokter ya, khususnya di ini kayak di kelurahan, di kecamatan, banyak sekali kekurangan. Jadi mana tahu ada yang lulusan dokter kesini aja lah buka praktek. Soalnya praktek dokter muda aja yang baru selesai dari kedokteran itu gajinya itu minimum itu 6.000 7.000 per bulan loh. Gila nggak? Itu yang baru keluar dari, maksudnya baru lulusan dokter ya, kayak istilahnya dokter-dokter muda ya. Itu yang aku tengok di berita ya. Aku tuh salah satu wanita kalau ngomong itu kebanyakan dari otak, makanya banyak yang harus dikoreksi kalau ngomong. Walaupun semuanya ini aku ngambil dari cuplikan atau kutipan atau dari berita, aku kan bilang ini dari berita, aku ambil kutipan. Jadi aku nggak yang punya konsep atau ngomong di depan kamera itu aku siapkan dulu materinya, nggak sama sekali supaya kelihatan pintar, nggak sama sekali ya. Jadi kalau banyak kosakata atau banyak yang aku omongkan perlu dikoreksi, kalian silakan komentar koreksi gitu. Jadi bisa bisa buat awak jadi lebih baik lah kan. Nah itu aja, aku lagi di parkiran, appointmentnya jam 9 pagi, ini jam 8.45, ntar lagi aku masuk. Terus kalau kalian tadi yang aku bilang dokter, pokoknya di sini tuh banyak dokter-dokter yang nggak mau dipekerjakan di daerah-daerah terpencil itu, karena kebanyakan yang membutuhkan tenaga dokter itu di daerah terpencil kayak kelurahan, kecamatan gitu, karena nggak mau ya ampun dokter-dokter muda atau apalagi anak-anak muda gitu kan, yang umurannya masih pulang kerja, pengen bisa shopping atau pengen kumpul-kumpul, pengen bisa ke diskotek atau ke bar ya, di kelurahan atau di kecamatan ya nggak ketemu lah kayak gitu. Makanya mereka lebih banyak di kota dokter-dokternya. Kayak di sini aja ya ampun, di sini di kami punya kecamatan, maksudnya di kecamatan di mana kami tinggal, antrinya lama kali kalau mau janji dokter, ya ampun. Jadi kita itu nggak bisa kalau sakit langsung ke urgence gitu. Kalau benar-benar parah baru bisa ke urgence kan. Kalau sakit-sakit biasa gitu ngambil appointment atau ngambil janji itu lama sekali, bener lama sekali, karena karena yang buat janji itu banyak ya. Kebayang gitu, aku pernah ngerasain waktu anakku sakit, demamnya itu 40 sampai 42. Innalillah, lama sekali buat janji, ya Allah. Pakai obat penurun panas setiap malam nggak turun-turun. Aku bingung anak pertama tuh. Ternyata ya pelajaran untuk anak kedua, nggak terlalu panik kali aku daripada anak yang pertama. Ya ampun, seminggu nggak turun-turun, naik turun paling parah itu yang ke 42 sampai muntah-muntah aduh, langsung lah pas hari seminggunya aku langsung ke Arjan sama suamiku, enggak lah,
parah di sini. Itu pun masih nunggu lama berjam-jam dari mulai sore kan, kalau nggak salah dari mulai sore baru malam baru dapat baru diperiksa dokter ke urgence. Ya ampun, walah kayak gitulah ceritanya. Kita lihat ke depan ya weh. Dan ini tempat buka praktek dokternya, ada beberapa dokter di sini. Kalau sempat aku masuk juga salah, ya ampun. Udah kayak ya ampun. Ini ada 2, satu lagi dokter muda di sini. Tuh tulisannya. Ada 3. Dan ini tempat tunggunya. Tuh, lihat, bersih. Ini saniter. Bukan saniter. Untuk lampunya otomatis ya. Ini toiletnya. Ini gantungan. Ini lubang sampah, ini toiletnya jorok masih. Tuh, aku nggak kasih lihat ya. Ini pengiring tangan, itu sinknya, lavabo di sini bilangnya kayak gini. Udah dulu ya, aku mau janji dokter mau masuk ke ruangannya. Aku baru keluar dari dokter di sini, farmasinya sebelah kanan. Jadi kalau habis dari dokter gitu kan, dokternya ngasih resep langsung ke farmasi sini. Tempatnya strategis kan. Marketingnya bagus ya yang punya farmasi ini. Ini dia farmasinya, tapi karena aku nggak punya resep, nggak dikasih resep sama dokternya karena hanya mau imunisasi, bukan vaksin ya, imunisasi hepatitis. Aku koreksi lagi, tadi katanya itu bukan imunisasi, itu bukan vaksin, namanya imunisasi hepatit B. Nah ini farmasinya, dan ini khusus parking buat farmasi. Yang sebelah sana khusus parking yang mau ke dokter. Tapi boleh sih kalau seumpamanya di sana penuh, di sini enggak, ke sini gitu, dan sebaliknya. Kata suamiku, seingat aku ya, kalau salah tolong dikoreksi, di sini tuh seluruh pasien yang berobat, siapapun itu, gak semuanya punya asuransi. Di sini istilahnya ada BPJS dan asuransi. Jadi kalau harganya semuanya biaya yang dikenakan biaya 10 euro atau 50 euro, kartu kesehatan covernya berapa, terus dari asuransi covernya berapa gitu. Kalau nggak bisa tercover dua-dua ya bayar berapa persen dari kantong sendiri gitu. Ada juga yang nggak mau pakai asuransi, kan semuanya bayar BPJS, bayar asuransi, bayar. Tapi kami alhamdulillah seluruh keluarga berempat pakai, istilahnya pakai BPJS dan pakai asuransi ya gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa semuanya tercover. Kenapa kebanyakan nggak punya asuransi? Karena itu mereka jarang-jarang sakit, tiba-tiba bayar tiap bulan gitu. Itu yang mereka rugikan mungkin hitung-hitungannya. Jadi kalau sakit mereka hanya di cover oleh kartu kesehatan atau BPJS istilahnya. Berapa persen nanti berapa persen yang dari kantong mereka gitu. Yang gak enaknya nanti kita nggak tahu pas tibanya lagi sakit parah, waduh nggak punya asuransi, waduh nggak semuanya tercover oleh BPJS istilahnya gitu kan. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Tadi kulihat di selebaran di dalam, kalau biaya kesehatan di sini naik berapa persen, dan kenapa naik? Karena tenaga medis itu banyak, kekurangan tenaga medis, pekerjaan mereka sangat banyak setiap harinya, kekurangan tenaga medis, perawat, dokter dan lain sebagainya kayak gitu. Walah, hari ini sampai di situ dulu, badanku lagi gak enak. Tapi aku hari ini belum Ramadan ya karena haid, insyaallah minggu depan
insya Allah aku akan puasa sama anak pertama. Terus karena juga aku wanita ya, kalau udah menikah dan punya anak pasti punya KB masing-masing. Kalau aku semenjak KB, datang bulanku atau haidku itu lebih lama ininya, waktunya gitu. Yang seharusnya 4-5 hari udah selesai, kadang 7-10 hari gitu. Ya ampun, dan itu masalahnya pas datang Ramadan tuh yang digantikan banyak, seharusnya hanya 4 atau 5 hari sebelum KB. Dan setelah KB harus ganti sampai 10 hari. Ya Allah, tahun kemarin aku nggak ganti, tapi kalau memang itu kan haid kan ini ya normal ya buat wanita, jadi bisa diganti oleh vidya. Tapi kalau sikit-sikit ganti bayar video gitu aja, sepengetahuan aku nggak boleh ya. Ya enak lah, gampang gitu, nggak puasa gampang bayar vidya aja weh. Ya aku mau lah nggak puasa tiap tahun gitu, bayar vidya aja afdol gitu. Nggak bisa ya weh ya. Walah gitu aja, sampai di sini dulu, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye 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 bye.